Good morning, EMC Church, and good morning to fellow people that are watching from online. As we get ourselves ready to be in God's presence, I ask everyone just to stand up so that we can worship together. Because God is everything to us. He's our strength. Open up our hearts and open up our minds and just focus to God. Let's just worship Him right now. And I invite everyone just to stand up right now.
praise you, God. Give the Lord a hand. Thank you, Jesus. You're wonderful, Father God. You know that you're always here for us, Father God. Thank you, Jesus. Worship you, Lord. Jesus, thank you, Lord. Thank you, God, for this wonderful day, Lord Jesus, that you've given us, Father God. Thank you for giving us the opportunity, Lord Jesus, to breathe, Lord Jesus. Thank you as well, Father God, for the things that you've given to us, Father God. It's because of your mercy and your grace, Father God, that we are here, Father. Lord, right now as well, Lord Jesus, as we're about to start our service, Father God, we also pray, Father God, that you strengthen us, Father God. Lord, if we are weary, Lord Jesus, or we have burdens in our hearts, Lord, right now, Lord, in the name of Jesus, Lord, we pray, Lord Jesus, take them away, Father God. Take away our burdens, Father God, so that we can focus upon you, Father. Father God, we also pray, Lord Jesus, that Lord, let your Holy Spirit fill this place, Father God, with your joy, love, and peace, Father. As we're about to start our service, take over this place, Father God. Everything is for your glory, Father God. Only you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you for everything that you've done. And everyone that believes in the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Praise the Lord. Praise the God. We've got to worship and praise God. You guys believe that we have been chosen by God? Amen. Kudus kami
God is the strength of our hearts. Amen.
precious love, my precious Savior, who can stand between the Lord and me? Lord, I live to honor you and live to live my life an offering. Take me higher, draw me nearer. I give all to be with you. Try and sing this song together. Savior of my soul, put a plan with you through all my darkest moments. You're my God, the glory and the lifter of my Yes, you're the only one for me. Nothing can ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Thank you, Jesus. My love and offering, take me higher, draw me deeper. We'll be with you. Let's lift up our hands to heaven to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will take me down, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Thank you, Lord. Honor you. Take me higher, draw me deeper. I'll be with you. One more time, Jesus. To honor you, my Jesus, you're the only one for me. Thank you, Lord. Can take place, my precious Savior. Stand between the Lord and me. Thank you, Lord Jesus. Take me higher, Draw me nearer. I'm able to be with you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We want to get deeper and deeper with you, Father. In your presence, in your kingdom, Lord. We know without you we are nothing, Lord. We are nothing without you, Jesus.
Thank you, Lord, for everything you've done, Lord. Thank you for your peace, your joy, your mercy, Lord, your kindness, Lord Jesus. You're so wonderful, Lord. You're so great, Lord Jesus. Forgive our sins, our iniquities, our transgression, all our faults, all our wrongdoings, Lord. Forgive us, Lord. Thank you, Lord, for loving us, Lord Jesus. Thank you, Father. We want to honor you, want to give our best to you, Lord Jesus. All our praise, all our worship, Lord, just for you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Just unite our heart as one, Lord, to hear your word this morning, Lord. I pray for Bapak Ricky, Lord Jesus. You anoint him, you equip him, Lord Jesus. Let your wisdom, Lord, just flow right now, Lord, in the name of Jesus. That every single word that comes from his mouth is from you, Father. Speak through him, Lord Jesus. It's just your instrument, your vessel, Lord. Nothing more than that, Lord. This is your service, Lord Jesus. And let your words, Lord, touch every single person in this place this morning, Lord. When we walk out from this place, we are never the same, Lord Jesus. We are more than conqueror, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you for everything you've done, Lord. We know that you are in the midst of us this morning, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Once again, Lord, lead us from the beginning to the end. And this is your service, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. And once again, Lord, you deserve the glory. You deserve the honor, Lord. Name above all name. And all who believe says, Amen. Pagi ini firman Tuhan akan dilayani Bapak Ricky. Mari. Banyak orang yang long weekend again. So it's okay. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya, kita semua tahu bahwa seberapapun kita yang hadir di tempat ini, kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, sesuai firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir. Jadi kita percaya ada Tuhan di tempat ini, ada Allah hadir bersama kita. Terima kasih untuk Pak Roy, untuk doanya Pak Roy dan tim worship dahsyat, three musician, Pak David, thank you, Pastor Yongki, welcome back from Orange. Kita tahu bahwa Bapak Gembala kita masih capek karena ada ikut conference ya di Orange, sehingga beliau masih kelihatan capek. Tapi Tuhan dahsyat, Tuhan baik. Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini firman Tuhan akan dilanjutkan lagi, yang mana masih terus berbicara tentang maximize your potential. Ya, maksimalkan potensimu. Saya masih akan berbicara tentang itu. Dan banyak firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, baik dari mimbar atau dari WhatsApp, juga masih terus berbicara tentang potensi-potensi kita. Jadi memang potensi itu sangat benar-benar bermanfaat bagi setiap kita, bukan hanya untuk di gereja sebagai pelayan, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu pun butuh potensi-potensi
Dan kita tahu bahwa potensi itu tidak bisa dibuat-buat. Ya, potensi itu adalah pemberian Tuhan. Ya, pemberian Tuhan. Jadi potensi itu tidak bisa dibuat-buat. Jadi kita tidak bisa ingin atau tidak bisa merubah apel menjadi orange, atau tidak bisa berubah banana menjadi watermelon dan lain sebagainya. Apel tetap apel. Ya. Saya adalah saya, Bapak Gembala adalah Bapak Gembala, Pastor Roy, Pak David adalah Pak David. Kita tidak bisa samakan ya diri kita masing-masing, karena potensi yang diberikan Tuhan adalah untuk pribadi masing-masing. Jadi kita, yang menjadi masalah kita selalu, yang saya tahu kita selalu berpikir bahwa kenapa saya nggak bisa sama seperti Bapak Gembala? Atau kenapa saya tidak bisa sama seperti Pak David, gitu ya. Akhirnya kita menjadi down, ya, menjadi merasa bahwa kita kurang berguna atau kurang berpotensi atau kurang bermanfaat. Karena apa? Kita compare diri kita dengan orang lain. Sedangkan potensi yang diberikan Tuhan adalah berbeda-beda. Seperti yang saya pernah katakan bahwa talenta yang diberikan raja kepada hamba-hambanya itu berbeda-beda. Ada yang 1 dan lain sebagainya, ada yang 5, berbeda-beda sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kita tidak perlu paksakan, saya tidak perlu paksakan diri saya seperti Pak David. Saya tidak perlu paksakan diri saya seperti Ko John, tidak bisa. Karena potensi kita diberikan Tuhan khusus bagi setiap kita. Dan satu lagi perlu kita ketahui bahwa potensi kita tidak bisa diganggu-gugat oleh iblis sekalipun. Ya, iblis sekalipun tidak akan mengambil potensi dari setiap kita. Karena potensi itu ditaruh langsung oleh Tuhan. Tuhan yang memberikan langsung potensi itu. Kuasa iblis, dia hanya bisa membuat kita supaya kita menunda-nunda potensi yang ada di kita. Kita tidak mau membagikan potensi kita, kita tidak mau memanfaatkan potensi kita, atau bahkan kita tidak tahu potensi kita yang sebenarnya itu apa. Itu adalah pekerjaan iblis. Dia tidak bisa mengambil potensi itu. Nanti kita akan ulas firman-Nya. Tapi itu dasarnya supaya kita tahu bahwa potensi itu sebenarnya ada. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan saya ambil dari Pengkhotbah 11 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, ada Bapak Ibu yang mau baca, silahkan baca. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-5. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Yang ke-6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Bapak Ibu Saudaraku, firman ini dituliskan oleh Salomo. Ya, firman ini dituliskan oleh Salomo. Kita tahu bahwa Salomo itu orang yang sangat berhikmat. Dia tidak hanya kaya raya, dia tidak hanya sukses di bidang pemerintahan dan material dan kekayaan dan lain sebagainya, tapi dia memiliki hikmat yang dahsyat, yang luar biasa, yang mana Tuhan berikan langsung kepada dia. Dan dia tuliskan ini. Yang anehnya di ayat yang ke-5 dan ke-6 dia tekankan bahwa
engkau tidak mengetahui. Ayat yang kelima dia katakan engkau tidak mengetahui. Ayat yang keenam dia katakan lagi engkau tidak mengetahui. Berarti apa? Ada rahasia yang terselubung Bapak Ibu Saudaraku. Ada rahasia yang terselubung di sana. Ada rahasia yang terselubung. Sepintas lalu saya membaca firman ini saya tidak mengerti apa-apa. Tidak mengerti apa-apa. Sampai tadi pagi-pagi setelah istri saya bangun pagi baru Tuhan bukakan saya. Tapi saya nggak bisa lari dari firman ini karena firman ini diberikan Tuhan. Ayat ini diberikan Tuhan. Jadi saya nggak bisa rubah. Tapi sampai pagi-pagi tadi baru saya bisa coba untuk mengulas firman ini. Saya percaya tidak akan sejelas-jelasnya, tapi paling tidak Tuhan sudah bukakan sedikit bagi saya yang akan saya sharingkan pagi hari ini. Ayat yang kelima dia katakan begini, saya baca sekali lagi. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ayat yang kelima ini Bapak Ibu Saudaraku, dia berbicara tentang keberadaan manusia. Tentang kejadian manusia. Ya, dia berbicara tentang kejadian manusia. Dia berbicara tentang bagaimana seorang mengandung. Jadi dia katakan begini. Seorang perempuan yang mengandung, dia tidak tahu apa-apa, dia tidak akan pernah tahu atau tidak akan pernah merasakan anak itu perempuan atau laki-laki, anak itu hidup atau mati sebelum Tuhan mengembuskan napas kehidupan dalam bayi tersebut. Dia katakan kita tidak akan mengerti, engkau tidak mengetahui. Karena yang mengetahui itu adalah Allah sendiri. Ketika Allah mengembuskan napas kehidupan, baru janin yang ada di dalam rahim seorang perempuan itu hidup. Tadinya bukan merupakan bayi Bapak Ibu Saudaraku. Potensi untuk menjadi bayi, tapi belum menjadi bayi. Dia baru menjadi bayi setelah Allah mengembuskan napas kehidupan. Dan dikatakan Allah mengembuskan napas kehidupan pada tulang-tulangnya. Ya, pada tulang-tulangnya. Kita akan lihat nanti kebenaran firman Tuhannya. Jadi itu rahasia. Seorang ibu yang mengandung pun dia nggak tahu. Saya ingin bersaksi sedikit. Pertama kali saya ketika akan memiliki bayi anak pertama saya, begitu kita sudah tahu ya bahwa istri mengandung hamil gitu ya. Sukacita Bapak Ibu Saudaraku, sukacita sekali. Dan saya memang bergumul, saya katakan kepada istri saya bahwa saya ingin anak perempuan. Karena sesuai pengalaman baik dalam keluarga saya, anak perempuan itu lebih dekat dan lebih sayang kepada orang tuanya. Jadi saya ingin anak perempuan Bapak Ibu Saudaraku. Begitu tahu istri saya hamil, saya cepat-cepat ngajak ke dokter. Dokter tolong kasih tahu saya anak ini perempuan atau laki-laki. Dia katakan ya memang istri Bapak sedang hamil. Tapi terlalu awal, terlalu dini untuk mengutarakan perempuan atau laki. Masih terlalu awal, terlalu cepat Bapak menanyakan itu. Terlalu cepat. Nah Bapak Ibu Saudaraku, dalam menghidupkan potensi dalam kehidupan kita, kita selalu ingin sesuatu yang cepat, ya, yang cepat.
Saya ingin untuk menjadi seorang pemusik. Saya ingin cepat. Saya sudah ke gereja ya berkali-kali, tapi kok tidak diberikan kesempatan bagi saya. Tidak diberikan kesempatan. Akhirnya kita tinggalkan, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tinggalkan. Kita tinggalkan itu terlalu cepat. Kata dokter kepada saya, terlalu cepat. Kita perlu menunggu, Bapak Ibu Saudaraku. Kita perlu bersabar sampai waktunya Tuhan. Ketika Tuhan hembuskan napas kehidupan, semuanya akan nyata dengan sendirinya dan kita akan tahu potensi kita apa yang sebenarnya. Jadi sebenarnya potensi yang ada dalam diri kita itu sebenarnya adalah pemberian Tuhan khusus bagi kita masing-masing. Ya, jadi tidak dicampur aduk, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak dicampur aduk. Potensi kita adalah potensi kita. Iblis hanya bisa membuat kita untuk mengelabui kita agar kita bisa menggagalkan potensi kita atau menghambat potensi kita. Dengan cara apa? Ketika kita sudah melayani, misalnya saya sudah melayani, terus saya mulai menghitung-hitung. Ya, saya mulai menghitung-hitung. Waduh, saya kalau melayani butuh waktu untuk saya mempersiapkan firman Tuhan. Saya kalau mau bawa firman Tuhan butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya itu. Butuh pengorbanan. Saya mulai memperhitungkan, Bapak Ibu Saudaraku. Akhirnya apa? Potensi yang, saya bukan bilang potensi saya dalam membawa firman Tuhan. Ini adalah contoh. Ya. Akhirnya apa? Potensi yang ada dalam diri kita mulai perhitungkan, Bapak Ibu Saudaraku. Ini adalah kegagalan. Cara iblis untuk mengagalkan potensi kita. Dia tidak bisa menggali potensi kita, tapi dia berusaha mengelabui kita agar kita mulai memperhitungkan potensi kita. Sedangkan Tuhan memberikan potensi itu untuk kemuliaannya. Saya diberikan potensi untuk bernyanyi. Saya perlu memuliakan nama Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan suara yang Tuhan berikan kepada saya, dengan potensi yang ada pada saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu kita sering gagal karena cara iblis yang mengelabui kita. Bapak Ibu Saudaraku, cara iblis yang mengelabui kita. Bapak Ibu Saudaraku, proses kehamilan itu yang saya ambil dari ayat yang kelima tadi. Bagaimana seorang mengandung, ya, ketika Tuhan hembuskan napas. Dan saya percaya, firman yang pernah saya bawakan dulu, Elisa punya potensi. Punya potensi, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tahu bahwa dia sudah mati pun dia masih punya potensi yang hidup, Bapak Ibu dan Saudaraku. Potensi tidak akan pernah mati dalam diri kita. Karena firman Tuhan dikatakan tulang-tulang. Allah mengembuskan roh kehidupan dalam tulang-tulang kita. Sehingga ketika iblis berbicara dan mengobrol bersama Allah tentang Ayub, Allah katakan engkau boleh. Oke, saya akan mengangkat pagar yang saya taruh pada Ayub. Kau boleh menggoda dia, kamu boleh. Tapi jangan patahkan tulangnya. Allah mengembuskan napas kehidupan pada tulang-tulang kita. Elia sudah mati pun tulangnya masih bisa ada mujizat. Bapak Ibu Saudaraku, tulangnya masih ada mujizat. Allah mengembuskan napas kehidupan dalam tulang-tulang kita. Potensi kita tidak akan pernah mati. Hanya kita yang menggagalkan potensi itu.
Atau mungkin sampai saat ini kita tidak mengerti apa potensi kita yang sebenarnya. Saya ingin katakan bahwa potensi kita tidak bisa melihatnya. Kita tidak akan mengetahui potensi kita hanya dengan melihat, Bapak Ibu Saudaraku. Hanya dengan melihat potensi, kita tidak akan bisa mengerti. Kecuali kita tunjukkan. Bapak Ibu mengerti, Bapak Ibu Saudaraku ya. Potensi adalah sesuatu yang Tuhan taruh di dalam kita, yang kita sendiri tidak pernah mengerti. Kecuali kita usaha untuk keluarkan, tunjukkan. Kita harus tunjukkan, Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus tunjukkan. Baru kita mengerti, oh ini potensi saya. Selagi kita diamkan potensi dalam diri kita, tidak pernah akan mengerti bahwa kita punya potensi. Kita tidak pernah akan mengerti, Bapak Ibu Saudaraku. Saya suka bernyanyi, tapi di gereja saya tidak pernah mau bernyanyi. Saya suka menyembah, tapi di gereja saya diam dan tidak mau menyembah. Potensi yang Tuhan taruh sebagai penyembah dan pemuji tidak akan diketahui. Kita harus tunjukkan. Potensi itu harus kita tunjukkan, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Potensi itu tersembunyi di dalam tulang kita. Tersembunyi, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada yang mengerti. Kita harus berusaha untuk menunjukkan potensi itu. Saya akan teruskan di ayat ke-6 yang lebih jelas lagi tentang potensi. Ayat yang ke-6 dia katakan begini. Dari kehamilan seorang manusia, Salomo lompat lagi kepada agrokultural ya, kepada tumbuh-tumbuhan. Dia katakan begini, taburkanlah benihmu pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-keduanya sama baik. Benih, Bapak Ibu, potensi seperti benih bagi seorang petani. Ya, sebagai seorang petani, benih itu adalah potensi besar bagi masa depannya dia, Bapak Ibu Saudaraku. Benih. Potensi itu sebagai benih, Bapak Ibu Saudaraku. Ini benih, ya. Ini benih. Saya tahu ini benih, tapi saya tidak tahu potensinya, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika benih itu tetap benih di tangan saya tidak akan pernah tahu. Kecuali saya melepaskan benih itu, karena benih itu perlu pergi, jatuh ke tanah, proses. Terjadi sebuah proses dan dia akan tumbuh sebagai tanaman yang baru. Di situ kita mengetahui, oke, inilah potensinya. Tapi sebagi kita berpikir bahwa kelebihan saya adalah kelebihan saya, potensi ini adalah punya saya tidak pernah tunjukkan kepada siapa. Memuji menyembah hanya milik saya, punya saya, kelebihan saya. Saya tidak mau memuji dan menyembah Tuhan. Tidak perlu. Maka tidak akan pernah ketahui apa potensi yang sebenarnya. Begitu juga sama, Bapak Ibu Saudaraku, dengan benih. Benih itu dia terselubung, Bapak Ibu Saudaraku. Dia terselubung. Kita tidak tahu potensi ini apa. Di sana dikatakan, kau tidak tahu ini yang baik, apa itu yang baik. Atau kedua-duanya sama baik. Nah, untuk mengetahui itu, sebagai seorang petani, dia tidak akan pertahankan benih yang ada. Sudah saatnya dia akan menabur. Dia akan menabur, dia akan menabur, dia akan menanam, dia akan menanam. Karena apa? Dia yakin dan percaya bahwa dengan dia menabur, akan tumbuh dan kembali menghasilkan hasil yang berlipat
lipat kali ganda. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah menyesal melakukan sesuatu untuk Tuhan. Karena apa? Apa yang engkau berikan akan kembali dengan membuahkan hasil yang berlipat-lipat kali ganda yang engkau tidak pernah pikirkan. Jangan pernah perhitungkan waktu Anda, kelebihan Anda, keuangan Anda, ekonomi Anda, dan lain sebagainya. Jangan pernah perhitungkan dengan Tuhan. Karena apa yang kau taburkan akan kembali. Dia tidak akan pergi dan mati dan hilang lenyap. Tapi dia akan kembali seperti seorang petani. Dia tidak akan pernah menyesal untuk menabur benihnya. Benihnya akan dia taburkan. Dia tidak akan simpan benih itu. Dia akan taburkan. Karena tanpa menabur, kita jangan mengharapkan sesuatu yang tiba-tiba kita mengharapkan berkat dari Tuhan. No, harus ditaburkan dulu Bapak Ibu Saudaraku. Taburkan dulu. Taburkan dulu. Tanpa menabur, mustahil kita bisa menuai Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itu jangan pernah menyesal ketika kita menabur di ladang Tuhan. Saya punya waktu, disuruh bawa firman. Oke, Pastor Gembala, saya akan bawa firman. Saya tidak mampu sesungguhnya. Tapi karena otoritas yang perintah, baik Pak Gembala, saya siap. Karena apa? Saya tidak mengerti Bapak Ibu Saudaraku. Waktu adalah rahasia bagi setiap kita. Waktu adalah rahasia. Saya tidak mengerti akan waktu. Ketika hamba Yesus bertanya tentang waktu, kesudahan segala sesuatu. Bertanya tentang waktu. Yesus katakan, engkau tidak perlu tahu. Karena dia akan datang seperti pencuri. Dia tidak akan SMS dulu. Malam ini saya akan rampok di rumah kamu. Tidak ada SMS dulu, tidak ada WhatsApp dulu, tidak ada email dulu Bapak Ibu Saudaraku. Waktu tidak ada yang tahu Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itu, potensi yang ada dalam diri kita masing-masing, jangan kita pendam, jangan kita simpan, jangan kita. Pertanda kita memiliki potensi adalah dari keinginan. Ketika Bapak Ibu Saudara ingin bernyanyi, datanglah kepada Gembala. Pak Gembala, saya ingin bernyanyi memuliakan Tuhan. Saya ingin jadi singer. Datang kepada Gembala. Karena apa? Itu adalah potensi yang sedang tenggelam, yang Tuhan sedang munculkan dari hati saudara. Karena apa? Tidak akan pernah kita mengetahui potensi kita ketika kita pendamkan potensi itu dalam diri kita. Kita harus taburkan Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus taburkan. Kita harus tanam. Kita harus tanam. Dari sana tanpa kita mengetahui, Allah sudah perhitungkan semuanya. Kita semua punya potensi Bapak Ibu Saudaraku. Punya potensi. Tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki potensi. Semuanya punya potensi. Semuanya punya potensi. Tidak ada yang tidak punya potensi. Tunjukkanlah potensi yang ada. Ketika engkau bergairah untuk melakukan sesuatu, lakukanlah. Karena itu adalah potensi yang terpendam, yang saudara sendiri belum mengetahuinya. Lakukanlah itu. Lakukanlah itu. Lakukanlah itu. Dan potensi, saya ingin sekali lagi, potensi hanya bisa diwujudkan ketika kita benar-benar memiliki iman. Ketika kita tidak beriman kepada potensi yang ada dalam diri kita, potensi itu akan mati, akan diam, dan tidak akan kembali membuahkan hasil. Dengan cara apapun iman perlu taburkan. Petrus ketika dia menjala semalam suntuk Bapak Ibu Saudaraku, semalam suntuk dia menjala ikan sampai dengan pagi hari, tidak ada seekor pun yang dia dapat Bapak Ibu Saudaraku. Petrus punya potensi sebagai penjala ikan.
Tapi dia tidak mendapatkan sesuatu ikan pun. Satu ekor pun tidak dia dapat Bapak Ibu. Tapi dia tetap melakukan karena apa? Ini adalah proses. Ini adalah proses. Sampai ketika Yesus katakan, taburkanlah jalamu ke sebelah. Petrus katakan apa? Tuhan, saya dari semalam suntuk sampai saat ini sudah jala ikan. Saya adalah penjala ikan. Tidak dapat. Tapi karena Engkau yang suruh, ya udah saya lakukan. Dan apa yang terjadi? Hasilnya dia dapatkan Bapak Ibu Saudaraku. Hasilnya dia dapatkan. Potensi kita tidak akan membuahkan hasil ketika kita tidak mau membuat apa-apa, berbuat apa-apa, atau kita tidak mau menabur. Benih potensi yang ada perlu dikeluarkan, ditaburkan. Jangan eman Bapak Ibu Saudaraku, jangan eman. Yang satu penyebab kenapa kita merasa bahwa potensi kita sebenarnya salah potensi, atau mungkin potensi saya ini sebenarnya bukan potensi saya. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, terlalu cepat Bapak Ibu Saudaraku. Terlalu cepat. Ketika saya mencoba untuk bernyanyi melayani Tuhan, tapi kok Tuhan seakan-akan saya mengalami jalan buntu. Saya melayani Tuhan, tetapi ekonomi saya terhambat. Saya melayani pekerjaan Tuhan, tetapi keluarga saya tidak diberkati. Itu yang kita rasakan. Bapak Ibu Saudaraku, dalam kitab 2 Raja-Raja, kalau nggak salah ya, kita masih ingat seorang janda dengan buli-bulinya. Janda ini adalah istri dari seorang nabi, ya, istri dari seorang nabi. Dia datang kepada Elisa. Dia katakan, Tuhan, suami saya ini adalah hamba Tuhan. Dia udah bekerja mati-matian untuk Tuhan. Sudah melayani Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika dia meninggal, saat ini orang sedang datang dan mau mengambil anak saya yang 2 ini untuk menjadi hambanya. Karena apa? Kami punya hutang. Kami memiliki hutang. Sekarang anak saya 2 harus saya lepaskan untuk menjadi hamba bagi orang kaya itu. Elisa katakan, apa yang kamu punya di rumah? Apa yang kamu mau saya perbuat? Dia katakan, saya nggak punya apa-apa. Saya hanya punya buli-buli yang minyaknya tinggal sedikit sekali. Elisa katakan, pulanglah. Mintalah bejana-bejana di semua tetanggamu. Mintalah bejana-bejana kosong. Mintalah bejana-bejana kosong di tetangga-tetanggamu, tapi minta yang banyak, jangan sedikit. Lalu tuangkan minyak yang engkau katakan sedikit dari buli-bulinya ke bejana-bejana yang engkau dapatkan. Dilakukan Bapak Ibu Saudaraku. Dituangkan. Dari minyak yang harusnya sudah kosong buli-bulinya itu menetes sedikit demi sedikit, dan semua bejana yang dia punya penuh, masih terus menetes. Sampai akhirnya dia katakan kepada anak-anak, masih ada buli-buli, masih ada bejana lagi. Anaknya katakan sudah habis. Lalu minyak itu berhenti. Bapak Ibu Saudaraku, bukan masalah minyaknya. Jadi bukan masalah berkat Tuhannya. Berapa banyak kekuatan kita untuk menerima berkat Tuhan sebenarnya. Beberapa bejana bejanda itu punya untuk menampung minyak. Jadi kita tidak usah ragu dengan berkat Tuhan sebenarnya. Tidak perlu ragu. Karena berkat Tuhan akan terus mengalir. Bagi kita sedikit, tapi akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Dan tidak akan pernah kekurangan.
Kata Elisa kepada janda itu, jualkan minyak itu dan bayar hutangmu. Dan yang sisa pakai untuk kehidupan keluargamu. Setelah bayar hutang masih sisa dan lebih, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi jangan eman, Bapak Ibu Saudaraku. Potensi yang ada dalam setiap kita harus dikeluarkan, harus ditaburkan. Karena apa? Jangan sampai itu menjadi sebuah ganjalan bagi aliran berkat yang sesungguhnya akan datang kepada keluarga kita. Kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudaraku. Salomo katakan, engkau tidak mengetahui. Engkau tidak mengetahui pekerjaan Tuhan. Salomo katakan. Tapi yang dia katakan, dia tekankan di sana apa? Walaupun engkau tidak mengetahui, terus kerjakan. Terus kerjakan. Terus kerjakan. Jangan terlalu cepat seperti yang saya katakan. Jangan terlalu cepat. Seringkali kita terlalu cepat meninggalkan pelayanan kita. Setiap kali kita terlalu cepat meninggalkan karir kita. Setiap kali kita terlalu cepat menilai bisnis kita tidak membuahkan hasil. Tetaplah sampai waktunya Tuhan hembuskan napas kehidupan. Percayalah, ketika Tuhan hembuskan napas kehidupan, maka hubunganmu dengan istrimu akan dipulihkan. Hubunganmu dengan anakmu akan dipulihkan. Hubunganmu dengan pasanganmu akan dipulihkan. Tidak ada yang terselubung, Bapak Ibu Saudaraku. Semuanya bisa terselubung kecuali kita tetap pendamkan potensi yang ada. Oleh karena itu terus menabur. Lakukanlah. Jangan istirahat. Jangan berhenti, kata Salomo. Terus lakukan. Karena Allah mengerti. Allah yang mengerjakan semuanya. Dan kita tidak mengetahui itu. Tujuan kita diciptakan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Tujuan manusia diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Terus taburkanlah. Satu hal lagi yang menjadi kendala yang saya tahu di dalam kehidupan kita adalah kita terlalu cepat untuk menghakimi, ya, baik menghakimi diri kita, orang lain barangkali, ya, sehingga kita merasa bahwa potensi yang sudah kita taburkan tidak membuahkan hasil. Karena apa? Kita terlalu cepat menilai dan tidak memberikan kesempatan potensi itu berkembang. Potensi itu sebagai benih, Bapak Ibu Saudaraku. Sebagai benih. Mungkin Bapak Ibu sedang punya pergumulan. Ya. Bapak Ibu sering doakan, kok tidak membuahkan hasil. Seperti benih Bapak Ibu Saudaraku. Kita doakan benih ini. Kita doakan bayi kita. Kita doakan anak kita. Lalu kita menghakimi bahwa anak ini akan menjadi apa. Saya sudah melayani, saya menghakimi, saya melayani tapi tidak mendapatkan berkat apa-apa. Karena apa? Terlalu cepat Bapak Ibu Saudara kita menilai. Oleh karena itu perlu sesuatu, yaitu menetap. Menetap Bapak Ibu Saudaraku. Kata yang sederhana, menetap. Ketika kita taburkan benih, ketika seorang petani menaburkan benihnya, dia tidak akan pungut lagi benih itu dan menilai, engkau sudah hidup belum? Tidak akan pernah. Setelah dia taburkan, dia yakin, dia percaya bahwa benih itu akan tumbuh. Dia tidak akan pungut dan dia nilai, sudah tumbuh belum?
Karena apa? Ketika kita ambil dan kita menilai, kita sudah stop proses pertumbuhan dari benih itu sendiri. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah berpikir untuk menarik kembali. Jangan pernah berpikir untuk mundur dari pelayan, mundur dari pekerjaan yang sedang kita lakukan. Lakukan itu karena Tuhan lebih tahu. Kita tidak mengetahui apa-apa. Tuhan yang tahu. Bapak Ibu Saudaraku, izinkan benih itu diam di sana sampai dia bertumbuh. Sampai dia bertumbuh. Bagaimana kita mau bertumbuh dalam sebuah gereja kalau misalnya ada sesuatu yang nggak enak, kita pindah gereja, katakanlah seperti itu ya. Kita pindah gereja. Oh, saya pindah gereja. Saya tidak suka dengan apa yang mereka katakan di sana. Saya merasa kecewa, saya merasa tersinggung. Saya pindah gereja aja. Saya ingin mencari gereja yang baru. Saya ingin build up friends yang baru. Itu bukanlah jalan keluar, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Sesungguhnya benih itu tidak salah. Yang salah adalah tanah, Bapak Ibu Saudaraku. Benih itu tidak salah. Ya, tersinggung dengan apa yang dibawakan firman Tuhan, yang dibawakan hamba Tuhan, pindah gereja. Sesungguhnya benih itu tidak salah. Seorang petani dia mau menaburkan benih dengan cara apapun, tetap benih itu adalah benih, Bapak Ibu Saudaraku. Dia mau melemparkah, dia mau taruh diam-diamkah, dia mau siramkah, tetap benih itu adalah benih yang siap tumbuh pada waktunya. Jadi yang salah bukan benih, Bapak Ibu Saudaraku. Yang salah adalah tanah. Hati kita, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan pernah kita berpikir bahwa saya mau pindah gereja karena saya pingin cari suasana baru. Saya pingin build up teman yang baru. Saya punya friend yang baru. Saya ingin katakan, Bapak Ibu Saudara pindah ke gereja yang sana, bawa motivasi Bapak Ibu Saudara ke tempat yang baru. Dan akan sama. Karena apa? Tanahnya sama. Tanahnya sama. Jadi bukan salah benihnya Bapak Ibu Saudaraku, tapi tanah, hati kita. Walaupun kita mau pindah ke gereja sebesar apapun, hamba Tuhan sebesar apapun, kalau hati kita masih seperti itu, kita akan berpindah lagi Bapak Ibu Saudaraku. Karena yang salah bukan gembalanya, yang salah bukan saudara seimannya, yang salah bukan firman yang ditaburkan, tapi yang salah adalah hati kita. Hati kita. Hati kita Bapak Ibu Saudaraku bukan benih, bukan firman Tuhannya. Atau bukan saudara seimannya. Oleh karena itu David katakan, King David says, guide your heart. Jaga hatimu. Jaga hatimu. Jadi bukan engkau tinggalkan masalah ini terus engkau pindah ke sana, engkau pikir masalah akan selesai. No, karena engkau tidak menjaga hatimu, hatimu seperti hati yang dulu, engkau akan bawa kemana-mana. Walaupun engkau pindah ke Amerika, akan tetap sama Bapak Ibu Saudaraku. Sama. Saya berbicara dari mimbar Bapak Ibu Saudaraku. Sama. Hati kita. Hati kita Bapak Ibu Saudaraku. You mess up your relationship with your partner. And you're thinking, oh, I'm going to leave Hurstville, I'm going to move to Manly. But you still you still have the same heart, same attitude, everything. You're going to build up the same thing. It's not going to change. It's same. Guide your heart. Everything is your heart. You can't manage other people's heart. Your heart. Sederhana Bapak Ibu Saudaraku. Jadi benih itu tidak salah Bapak Ibu Saudaraku. Benih itu jangan kita genggam. Taburkan. 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 Dengan iman kita taburkan.
Taburkan. Ketika engkau berjalan dengan mencucurkan air mata sambil menabur, apa Tuhan katakan? Engkau akan pulang dengan membawa hasil, membawa berkas-berkasnya. Terus taburkan. Masalah apapun yang terjadi, terus lakukan. Jangan pernah berhenti, kata Salomo. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti, karena engkau tidak mengetahui mana yang baik. Ini yang baik atau itu yang baik. Atau kedua-duanya baik. Oleh karena itu, teruslah menabur, jangan berhenti. Teruslah menabur, jangan berhenti. Karena apa? Tuhan yang mengetahui. Tuhan yang empunya. Tuhanlah segala-galanya. Potensial itu ada di dalam tulang kita, Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam tulang kita. Ketika Allah sendiri yang menghembuskan roh kehidupan itu ke dalam kita, maka kita hidup. Sebelum Allah menghembuskan rohnya, napasnya, bayi itu belumlah bayi. Dia hanya merupakan segumpal darah, Bapak Ibu Saudaraku. Dia baru bisa hidup ketika Allah menghembuskan napas kehidupan. Itu kata Salomo. Bapak Ibu tahu, saudara, Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah pertanyakan apa potensi saya. Karena apa? Kita tidak pernah mengetahuinya. Pekahlah akan apa gairah kita. Pekahlah. Apa gairah kita sebenarnya? Karena berawal dari gairah kita, lakukan itu. Lakukanlah itu. Lakukanlah itu. Karena apa? Ada firman Tuhan yang katakan, Allah yang menaruh beban. Allah lah yang menaruh beban di dalam setiap kita untuk melakukan sesuatu demi kemuliaan namanya. Oleh karena itu ketika kita bergairah untuk melakukan sesuatu, lakukanlah. Dan jangan pernah berhenti. Lakukanlah. Menaburlah, terus menaburlah. Jangan pernah berpikir bahwa saya tidak mampu untuk menabur. Jangan. Petani semiskin apapun, sesusah apapun, dia tidak akan pernah mau mengganggu-gugat benihnya. Karena apa? Benihnya akan dia taburkan. Dilihat sepintas lalu, bodoh amat orang ini. Gak punya apa-apa, tapi benihnya ditaburin ke tanah. Bapak Ibu Saudaraku, tanpa kita melepaskan benih itu tidak akan kembali dan membuahkan hasil. Tanpa kita melepaskan benih itu tidak akan kembali dengan membuahkan hasil. Dari 1 biji gandum dia akan kembali dengan berapa ribu biji gandum. Ketika kita mau melepaskan. Lepaskanlah talenta yang ada. Lepaskanlah potensi yang ada. Keluarkanlah potensi yang ada. Yakin dan percaya. Tuhan yang bekerja dalam setiap kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya singgung tentang Elisa. Saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa kita jangan berpikir bahwa kita hanya seorang ibu rumah tangga mungkin. Atau saya hanya seorang pekerja biasa-biasa atau apa dan lain sebagainya ya. Jangan. Karena Tuhan menaruh potensi dalam kita yang kita tidak mengetahui. Dan kita tidak mau untuk mengeluarkan itu. Kita tidak mau aktifkan itu. Kita tidak mau menaburnya, Bapak Ibu Saudaraku. Satu contoh Bapak Ibu Saudaraku, pembuat mujizat yang terbanyak adalah Elisa. Kalau Bapak Ibu Saudara mau telusuri siapa sih Elisa? Elisa adalah seorang petani Bapak Ibu Saudaraku. Dia hanya seorang petani.
Dia hanyalah seorang petani. Ketika dia sedang membajak sawahnya, Bapak Ibu Saudaraku, dia punya 12 hamba. Dia punya 12 pekerja. Ketika mereka sedang membajak sawah, datanglah Elia. Lewati sawah yang sedang dibajak oleh Elisa. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku? Elisa melemparkan jubahnya kepada Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Pertanda apa, Bapak Ibu Saudaraku? Pertanda potensi mujizat ada pada Elisa. Potensi mujizat ada pada Elisa. Dia tidak mengerti, Bapak Ibu Saudaraku. Dan untuk mewujudkan potensi dalam diri kita perlu proses. Dan saya yakin, saya percaya bahwa Elisa waktu dia membajak sawah sebagai seorang petani, itu adalah proses pembentukan dia. Karena Allah akan memakai dia. Oleh karena itu ketika Elia melemparkan jubah kepada Elisa, dia katakan, saya akan pamit kepada kedua orang tua saya dan saya akan mengikuti engkau. Dia hanya seorang petani, Bapak Ibu Saudaraku. Lalu apa yang terjadi? Dia pembuat mujizat yang terbanyak. 15 mujizat yang nyata, dan mujizat yang ke-16 adalah mujizat dari tulang-tulangnya yang sudah ditanam. Jadi ketika kita mati, kita bukan dikuburkan, Bapak Ibu Saudaraku. Sebagai orang Kristen kita mati, kita ditanam. Yang artinya apa? Kita akan tumbuh, kita akan bangkit. Kita tidak akan mati dan selamanya di liang kubur. Tidak. Kita hanya ditaburkan, kita hanya ditanam, Bapak Ibu Saudaraku. Pada waktunya kita akan tumbuh, bangkit. Sebagaimana Yesus Kristus. Iblis boleh bersuka cita. Iblis bersuka cita ketika mereka bisa menangkap Yesus. Iblis bersuka cita ketika mereka bisa menyambuk Yesus. Iblis bersuka cita ketika mereka bisa siksa dan mengenai Yesus. Mereka bisa menyuruh Yesus memikul salib sepanjang jalan menurut Golgota. Iblis bersuka cita. Mereka merasa bahwa kemenangan ada di dalam tangan mereka. Mereka berpesta pora ketika Yesus mati di kayu salib. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, itu hanyalah jalan proses. Di mana pada hari yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, Roh Allah membangkitkan Yesus dari liang kubur. Yesus sebenarnya tidak dikuburkan, Bapak Ibu Saudaraku, ditanamkan. Yesus sedang ditanamkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, sampai hari ini kita adalah pemenang di dalam Kristus Yesus. Percayalah bahwa kita tidak akan mati selamanya. Dunia boleh menertawakan kita. Tapi percayalah, bersama Yesus kita akan tetap berdiri kokoh sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kebangkitan Yesus telah menyelamatkan bukan hanya Bapak Ibu Saudara saya, tapi dunia, Bapak Ibu Saudaraku. Dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, betapa berartinya kebangkitan Yesus bagi kita. Ketika kita percaya bahwa Yesus itu bangkit, ketika kita percaya bahwa Roh Allah mampu membangkitkan Yesus, kita bawa pulang, percaya kita, tanamkan di dalam keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, maka keluarga kita tidak akan pernah runtuh. Kita akan teguh berdiri sebagai pemenang, bahkan lebih pemenang daripada menang. Apapun yang terjadi, boleh 1000 rebah di kiri, boleh ada yang rebah di tangan kanan kita. Tapi bersama Yesus, kita tetap berdiri teguh. Kesempatan ini saya ingin katakan bahwa maksimalkan potensi Bapak Ibu Saudara. Saya juga demikian untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sayangkan, karena itu dari Tuhan dan harus kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Potensi itu sebagai benih Bapak Ibu Saudaraku.
Kita tidak tahu benih ini mana yang baik, mana yang tidak baik. Taburkan saja, terus taburkan dan jangan berhenti, kata Salomo. Terus taburkan. Terus lakukan potensi kita. Apa gairah kita lakukan itu? Karena kita tidak mengerti mana potensi yang sebenarnya. Kita tidak pernah tahu akan potensi yang sebenarnya. Lakukanlah sesuai gairah kita. Allah yang mengerti. Allah yang mempunyai. Jangan berhenti. Aktifkan potensi yang ada dalam setiap kita. Karena Allah punya rencana yang luar biasa bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Gembala. Thank you Pak Riki. Sudah bicara banyak tentang potensi. Saya undang Pak David, Pak Eki. Biarlah apa yang what God has given to us, we should give to Him back. Ya, kita bagikan kepada Dia kembali. All our potential that God has given to us, we should give to Him back for His glory. There is a song, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Let's sing this song, God is my strength. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, Saudara. Raja Wali melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang, badai menerbang, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerbang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sementara musik mengalun, mari Bapak Ibu, Saudara, kita hadapkan diri kita. Ada banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita. That many things that God has given to us, the potential that God has given to us. The times runs so
us. We can playing with the time. Therefore, we should be wise to use our time. If we have potency in ourselves, we should release, we should maximize for His glory, for the glory of the kingdom of God. Before everything too late, sebelum semuanya terlambat, saudara. Kalau kita tidak bermain-main dengan waktu, apa yang ada dalam hidup kita, we are created for His glory. Remember that. Father, thank you for this opportunity that we are still here. Therefore, Lord, speak to us. Speak personally to every one of us, Father. Tuhan, bicaralah kepada setiap pribadi lepas pribadi, supaya hidup kami berguna untuk kemuliaan-Mu. Engkau sudah memberikan potensi-potensi yang luar biasa. Jangan sampai potensi itu terpendam. Tapi inilah saatnya, kesempatan yang baik. Sementara kami masih hidup, kami masih ada. We want to release for you, Father. Enable us, empower us, anoint us in Jesus. Tuhan adalah kekuatanku. Oh yes Lord, You are my strength. Sama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Oh, haleluya, haleluya. Sama Dia Ku tak akan goyah. Yes Lord, it's right. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja. Mari saudara, terbang tinggi seperti Raja Wali. Jangan seperti cipret, jangan seperti emprit, saudara. Oh, haleluya, haleluya, Jesus, You are so great, Lord. Haleluya. Ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerbang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, Ku kan terbang tinggi bersama Dia. ku kan terbang tinggi bersama Dia. opportunity, Lord, to listen to your word, Lord. Lord, I pray, Lord Jesus, that you'll equip Goriki, Lord Jesus, use him more and more, Father God. Guide him, Lord Jesus, and give him the wisdom that he needs, Lord, to spread out your good news, Lord. And I also pray, Lord Jesus, right now, Lord Jesus, that you'll
touching each and every single one of us, Lord Jesus, with your word, Lord. Let us use it in our everyday life, Lord Jesus. Let us remember that you are our strength, Father God, and everything that we need, Lord Jesus. Thank you again, once again, for everything that you've done, Lord, in our life, Lord. Reveal yourself to us, Father God. We also pray right now, Lord Jesus, as well for offering, Lord, that you bless, Lord Jesus, the hands that can give and the hands that can't give, Lord. So it can be a blessing to your church, Lord Jesus. Once again, thank you for everything that you've done, Father God. In your mighty name we pray. Amen. Amin, amin. For the offering. Selamat pagi, saudara. Kiranya damai, sejahtera, sukacita Tuhan bersama dengan kita. Remember, next Sunday service not here, but at Model Community Center. So remember that for the whole month, ya, selama 5 minggu. Karena gedung ini nggak available, seluruh gedung tidak available. So we just move to Mordil Community Center. Bulan Mei kita di Community Center. Awal June, the first week of June, kita juga masih belum bisa pakai. Tapi pakai di atas Civic Theater, tempat yang dulu kita pakai. Jadi awal Jun kita nanti di atasnya Civic Theater. Ya. Setelah itu minggu kedua, the second week comeback ke sini lagi. Ya, saudara saya itu. And also I forget, saya lupa minggu kemarin itu kalau mestinya ada kesaksian, ya kan. Saya lupa, setelah selesai di luar baru saya ingat. Dan itu kita akan berikan nanti minggu depan aja, ya, karena sekarang banyak yang holiday, ya kan, many families going holiday, ya, long weekend. So the testimony will be next Sunday, ya. Siapkan testimoni saudara next Sunday. Oke, saya rasa itu saja, ya. Next Sunday also Holy Communion. Let's stand up please, and we will close this service. Tadi itu apa? Kita dipilih. Ini lagu kesayangan saya dari dulu. Lama menyanyi. Oke, come on, stand up please. Dari kudus karya
our praises. Receive, Lord. And everything just only for your glory. You are Lord of Lords and King of Kings, the creator of heaven and earth. This is our declaration, Lord. You are everything in this life. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you. You're leading this service from the beginning until the end. And every one of us, we are so blessed because of you. Thank you. And use also Pak Ricky, Lord. Open up everything, the secret of your word, and use him more and more, Lord. And also use everyone here, Lord, that every one of us will maximize our potential, because we are created for your glory, Lord. Enable us, Lord. Empower us, Lord. Oh, sikataya masyat. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih, Tuhan. We can feel your love in this place. Your presence is here right now. Fill our heart with your love, Lord. Penuhi Tuhan setiap anak-anak-mu dengan kasih yang kami rasakan saat ini ada di tengah-tengah kami. Rasakan, saudara. Just feel him. Feel him. He so love you. He love you. He love you. Just open your hearts before we leave this building. Just feel him. He's not far from you. Tuhan, thank you, Lord. Thank you. Oh, hallelujah, hallelujah. Jesus. Just receive his blessing. Receive his blessings. Peace and joy from him. Just open your hearts. Just receive him. Tuhan, terima kasih. Kami dapat rasakan, Tuhan, Engkau ada saat ini bersama kami. Thank you, Lord. Lord, I pray for every family who are always in holiday with a long weekend. Protect them, Father, wherever they are, wherever they go. And we also pray for Cora and Bryson, who's now sick. So let the spirit of healing now come and touch these kids in Jesus. Get well soon in Jesus' mighty name. Terima kasih, Tuhan. Sekali lagi doa kami untuk anak-anak-mu yang sedang bepergian. Tidak lupa untuk Pak John yang akan ke Indonesia juga, Tuhan. Tuhan protect dia, lindungi dia, Tuhan, selama dalam penerbangan sampai di Indonesia, bertemu dengan keluarga, dengan mamanya, Tuhan, dan semua saudara-saudara yang ada di sana, dan pulangkan kembali dengan tidak kurang satu pun juga. Thank you, Lord. Sekali lagi, Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, anak-anak-mu semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah kami terus penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan bersama dengan kami. Thank you, Lord. Kita angkat tangan kita, ya. Raise up our hands, please. Remember, brothers and sisters, God says, if you obey to me, you follow my commandment, remember that wherever you go, wherever you are, I will be with you.
Hallelujah. And I will protect you. And I will bless you, that you become blessing to other nations. Thank you, Lord. Thank you. We are in the midst of the nation, and that blessing actually is for us. Rasakan, saudara. Kata-kata firman itu sedang tertuju kepada kita. The blessing is for us. That we will become the blessing for other nation. And everything just only for His glory. Father, let everyone of us will decrease, but you will increase through us. And everything just only for you, for your glory. Therefore, let we leave this building wherever we go and bring with you all of the promises of our God the Father, and also peace, joy, and the grace of our Lord Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit, which will bind us, unite us, teach us, accompany us, and lead us from this morning until Maranatha. Jesus come again. Oh, hallelujah, hallelujah. Go and be blessed, your family, your health, your financial, your job, your work, your business, and also your ministry, your study, and everything you do will be blessed for the glory of the kingdom of God and for the sake of the name of Jesus Christ. Hallelujah. And everyone say, Amen. 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 God bless.